Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih di Islam itu indah dengan tema kita yaitu tentang pernikahan ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, Pak, sebentar Kenapa? Pak. Pak, Waduh. sebentar Pak, kita lagi syuting. Ini ada oleh-oleh Pak. Oleh-oleh. Oh, ngasih oleh-oleh. Aduh, kalau Bapak kesini, nggak usah repot-repot. Di sini nggak, yang penting daftar, tidak ada pembayaran. Dan nggak usah repot-repot bawa oleh-oleh. Aduh, nggak enak kita ini. Kurang banyak ya, Pak Ustaz? Boleh bagi dua nggak Ustaz? Kayak enak banget Ustaz. Jangan, yang penting datang aja kami sudah Oh, iya, syukur. iya, betul. Nggak usah ngerepotin diri, nggak usah. Makasih banyak ya. Buat saya kan semua. Iya, iya. Buat saya nggak ada Pak. Nanti dibagiin. Baik, Makasih ya Pak, makasih. Dari mana Iya, sih? Dari Serang, Banten. Dari Serang Banten. Dari Serang, Banten. Makasih Oke. ya Pak. Iya, iya. Tapi tahadu tahabu sih. Ya. Saling menghadiahi tanda cinta. Masya Allah. Jadi tanda perhatian dan cinta kepada Ustadz Maulana Iya ya. dong. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu ya. Jamaah sekalian nih ada 3 orang bapak-bapak dari Serang. Ngasih hadiah buat Ustadz. Makasih banyak. Nanti aku bagi ada 3 juga di sini. Siap Ustadz. Baik Bapak di sini dulu kita akan sebutkan nih apa tema hari ini yang sangat menarik buat yang baru bergabung. Tema kita adalah jangan anggap remeh. Ini bisa bikin apa Pak? Pernikahanmu nggak sah. Nah kita mau nonton dulu nih. Ada satu VT tentang seorang ayah tetap hadir jadi saksi pernikahan anaknya walaupun sedang sakit. Ini dia videonya. Masya Allah, jadi walaupun dalam keadaan sakit tapi tetap datang ke pernikahan anaknya. Kita mau tanya sama Ustadz Syah. Iya. Ustadz, kalau salah satu hal yang penting itu kan wali dalam pernikahan ya Ustadz ya. Betul. Nah kalau walinya sedang sakit atau ayahnya sedang sakit dan tidak bisa hadir. Apa yang harus dilakukan? Kemudian kalau nikahnya itu diam-diam Ustadz. Hanya mengundang orang-orang terdekat saja. Nah apakah hal ini juga berlaku untuk mempelai laki-laki? Begitu, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Dude, serta para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan membaca Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allahumma arhamna bil Quran. Maka dalam akad nikah pun harus ada kejelasan tentang siapa walinya, tentang siapa mempelai laki-lakinya, dan kejelasan tentang siapa mempelai perempuannya. Yang menjadi wali tidak boleh sembarangan orang, yang menjadi mempelai laki-laki tidak boleh sembarangan orang, yang menjadi mempelai perempuan juga tidak boleh sembarangan orang. Harus jelas. Tapi wali ini untuk siapa wali ini? Wali itu untuk sang mempelai perempuan. Mempelai laki-laki tidak membutuhkan kehadiran wali,
tapi membutuhkan ridhonya wali. Jadi laki-laki jangan serta-merta juga, oh enggak perlu ada wali buat laki-laki. Ya sudah main kawin-kawin aja udah, main nikah-nikah aja udah. Bapaknya enggak tahu, emaknya enggak tahu, keluarga besarnya tidak tahu. Tadi ayat tentang pernikahan An-Nisa ayat 1 juga menyebutkan tentang al-arham wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini ada hubungannya juga tentang silaturahim. Maka jangan sampai memutus silaturahim, ada akad nikah, kenal sama orang baru tapi justru mutusin silaturahim sama keluarganya. Bagaimana kalau wali yang seharusnya menjadi wali tidak bisa hadir? Maka ada urutannya, dari bapak, tidak bisa bapaknya ke kakeknya, tidak bisa kakeknya ke anak laki-lakinya, tidak bisa anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya. Ada urutan-urutannya yang menjadi wali bagi seorang perempuan. Yang jelas harus jelas 3 ini. Jelas walinya, jelas mempelai laki-lakinya siapa, dan jelas anak perempuannya itu yang mana. Karena siapa tahu ada 4 anak perempuannya. Saya nikahkan anak perempuan saya, yang mana? Yang mana? Boleh tepuk tangan buat Ustadz Syam? Siap. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Masya Allah. Dan sekarang kita masuk ke segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah luar biasa ibu-ibu dari Serang ya. Makasih ya Bu. Aku tunjuk yang sebelah sana ya. Masya Siapa Allah, Ustadz mau tabarak. tanya ke siapa? Ibu maaf ya, kalau bisa saya tunjuk ini aja. Silakan berdiri Bu. Silakan Ibu mau tanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu. Nama saya Ibu Naimah. Ibu Naimah dari mana Ibu? Barabumulih, Palembang. Dari Baramuli Palembang. Makasih ya Bu. Ibu punya anak? Punya. Udah nikah? Udah nikah, anak saya 4. 4. Udah nikah 2, yang 1 perempuan belum nikah, yang 1 laki-laki belum nikah. Yang laki-laki 2 sudah menikah. Oke, makasih banyak Bu. Ibu, anaknya waktu menikah itu dipaksa, lihat sana Bu, lihat sana. Nah, Ibu waktu anaknya menikah itu dipaksa atau pilihan sendiri? Pilihan sendiri. Pilihan sendiri, Iya. tidak dipaksain? Tidak. Tepuk tangan dulu. Kenapa Ibu tidak pilihkan? Kenapa Ibu tidak paksakan? Dia sudah punya pilihan sendiri. Mau pilihan sendiri. Tapi kalau ada orang tua yang memaksakan kehendaknya terhadap anak, memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya sendiri, gimana itu Bu? Iya Menurut ya. Ibu? Itu sebenarnya tidak baik. Nanti Tidak baik. satu saat dia menyesali kita. Oh, Itu Ibu ini yang pilihannya Ibu? pilihan Ibu. Oh iya, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, enggak apa-apa. Terima kasih Ibu. Ibu jadi grogi dekat Ustadz Enggak Maulana, apa-apa. Masya Allah. Silakan Ustadz. Apakah pernikahannya tidak sah apabila dipaksakan? Lihat, posisi pernikahan yang tidak sah karena pemaksaan, karena menghilangkan prinsip kerelaan dan jamaah persetujuan. Ulangi, kerelaan dan persetujuan. Harus rela dan setuju. Ulangi, rela dan setuju. Kalau tidak rela, dipaksain, hati-hati. Jika seorang perempuan dipaksakan oleh keluarganya untuk menikah dengan seorang yang tidak dia sukai, maka pernikahannya bisa tidak sah. Apalagi berada dalam ancaman. Berada dalam ancaman, berada dalam ketidakmampuan sehingga dia terpaksa untuk menikah. Ini bahaya. Menyebabkan pernikahannya tidak sah. Jamaah. Oh jamaah. Maka dari sini kita bisa belajar. Kerelaan itu penting. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah harus ada yang namanya, mohon maaf, kebahagiaan. Dituntut untuk bisa tinggal lama. Ibadah yang mana jangan sampai justru terjadi dosa diantaranya. Karena kenapa? Karena aku tadi bagus Ibu. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya Ibu. Nanti justru yang disalahkan orang tuanya. Sebenarnya siapa sih yang menikah? Kamu harus menikah sama dia. Aku suka dia. Ya Ibu aja menikah sama dia. Betul.
Bahkan ada yang diadukan, seorang wanita mengadu. Karena dipaksa kata Nabi, ya udah ceraikan. Pisahkan. Karena tidak boleh ada orang, maaf ya. Mungkin menurut kita bagus, tapi anak itu, karena anak gadis itu diminta persetujuannya. Setuju nggak? Mau nggak? Kalau dia diem, mau. Oh, kalau dia mau ya. Berarti nggak mau. Oke, jadi Ya, intinya nggak boleh diamnya paksa. wanita berarti setuju. Karena saya mau tanya, siapa yang menikah? Laki-laki. Wanita dinikahi. Dinikahi, Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah, jadi tidak boleh ada paksaan begitu ya Ustadz. Makasih ya Ustadz ya. Nggak boleh ada paksaan. Nggak boleh ada paksaan. Baik, sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, sekarang kita mau memanggil Habib dan juga Ustadz Syam. Kita akan mendengarkan curhatan dari jamaah. Siapa yang mau curhat? Siapa yang mau curhat? Wah, banyak ya. Dari Palembang mau curhat juga, dari Serang juga mau curhat ya. Saya tunjuk dari sebelah kanan dulu ibu yang pakai kacamata ini. Ibu boleh ke depan sih Bu? Ya boleh turun sih. Boleh kasih jalan Bu sedikit. Baik. Mas Bu, hati-hati turunnya Bu. Nah, boleh Ibu sini ke tengah. Sini Ibu, Masya Ini Allah. mic-nya. Fadal Ibu, ngadap kamera. Sini Ibu, ngadep depan. Coba Ibu boleh sebutkan namanya dan apa yang mau dicurhatkan ke Ustadz. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Neni dari Majelis Taklim Nurul Islam Cigoong, Walantaka, Serang, Banten. Ibu Neni, boleh tepuk tangan buat Ibu Neni. Apa yang mau Ibu curhatkan ke Ustadz dan juga Habib? Silakan Bu. Saya mempunyai anak laki-laki. Tadinya mau sholat. Habis kecelakaan patah dari pangkal paha, jadi Dekatin mic-nya Bu. patah dari pangkal paha, enggak bisa begini, cuma bisa begini. Tidak bisa nengkuk kakinya. Jadi ada gerakan sholat yang tidak sempurna. Iya. Siap, lanjut Bu. Lalu? Lebih dekat mic-nya Bu. Semenjak itu dia minder, malu katanya, enggak mau sholat. Gitu. Oh, nggak mau sholat, Iya, minder. iya, minder. Malu katanya. Nggak mau sholat ke masjid atau nggak mau sholat di rumah? Iya mau sholat ke masjid. Oh nggak mau sholat ke masjid Iya. karena minder. Iya malu katanya. Iya. Di rumah sholat Ibu anaknya? Kadang. Oh Iya. kadang sholat, kadang enggak. Kadang. Baik. Jadi kecelakaannya naik motor waktu itu? Iya. Lagi naik motor ya? Iya, patah dari pangkal paha. Ibu sempat tanya, kenapa? Iya. Coba boleh Ibu deket lagi mic-nya. Kenapa nggak mau sholat nak? Gitu. Ibu sempat tanya seperti itu? Iya, katanya nggak bisa begini kakinya. Begini, cuma Jadi bisa. kalau boleh tahu sholatnya sekarang menggunakan apa? Ibu duduk sambil duduk dia? Iya, Kalau duduk bisa? bisa. Oh, oke Bisa. baik. Cuma nggak bisa begini, nggak bisa begini. Nggak bisa nekuk aja kakinya. Tapi yang membuat jadi Ibu mau tanyakan adalah mindernya ini membuat dia jadi nggak semangat buat ibadah, buat sholat Iya. terutama Bu ya? Malu katanya, apalagi kalau keluar. Malu. Ibu kira-kira anak Ibu lagi menyaksikan nggak hari ini? Dia lagi kerja di Cilegon. Oh lagi kerja hari ini. Tapi Sepagi- kalau jalannya normal, jalan normal, lari bisa, semua normal kecuali gerakan sholat beberapa yang dia tidak bisa sempurna. Gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya dia masih bisa bekerja, masih bisa yang lainnya. Iya. Oh jalan bisa, lari bisa. Bisa. Oh cuma sholat aja membuat Ditekuk dia tuh jadi nggak minder. bisa ya memang. Siap ada orang seperti itu. Oke baik, bagaimana Ustadz? Baik, Syam? bismillahirrahmanirrahim. Ibadah dalam Islam tidak ada satupun yang bertentangan dengan kesehatan. Jadi apapun keadaannya mesti sholat. Inilah alasan kenapa bahwa ternyata sakit fisik itu tidak menghalangi orang untuk sholat. Siapa namanya anaknya Bu? Ikhwan. Ikhwan, wahai ikhwan, sakit fisik tidak menghalangi orang untuk sholat. Yang menghalangi orang untuk sholat itu sakit hati. Banyak orang fisiknya sempurna tapi hatinya sakit tidak mau sholat. Banyak orang fisiknya tidak sempurna tapi hatinya sehat justru rajin sholat. Betapa banyak orang tidak punya kaki sholat.
Betapa banyak orang terseok-seok merangkak-rangkak menuju masjid tetap sholat. Ada orang buta datang kepada Nabi SAW, bagaimana dengan saya? Kata Nabi, kalau kau dengar adzan tetap sholat. Subhanallah. Maka jangan berkecil hati, tidak usah minder. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Kau tidak bisa ruku, maka ganti ruku itu dengan gerakan yang semampunya engkau. Kau tidak bisa sujud secara sempurna, tidak usah secara sempurna. Karena engkau yang tahu tubuhmu dan Allah juga maha tahu tentang tubuhmu. Masya Allah, baik. Habib ada yang bertambahin kan? Bib? Baik, Rabi bin Haytham itu buat siapapun tidak menuju kepada satu orang, artinya sholat ini sangat penting. Betul kata Ustaz Syam, mau dia sakit, mau dia sehat, sholat. Bahkan ikhwan ini kalau paham, Ubay bin Ka'ab itu setiap hari minta sakit. Sebab kenapa? Oh ternyata di dalam sakit tersebut ada pahalanya, dosa-dosanya itu selama dia ridho dengan ujian yang diberikan oleh Allah, semua dosa-dosanya itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sakit itu artinya ujian dari Allah, insya Allah selama kita ridho buat ikhwan, buat siapapun, insya Allah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanaanu Wa Taala. Amin. Jadi apapun kondisinya harus tetap sholat. Betul. Yang muatin tuh biasanya doa ibunya. Ibu doain bu, anaknya bu, ikhwan saya doain engkau. Ya mudah-mudahan diberi hidayah ya. Mau melaksanakan sholat lagi kayak dulu. Ibu mau seperti dulu lagi. Ya. Ibu mau masuk surga bersama kamu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita doakan ya semoga siapapun yang punya keterbatasan atau sedang sakit dan sebagainya bukan alasan untuk kita tidak sholat. Terima kasih Ibu Neni ya sudah curhat. Dan juga terima kasih buat Ustadz Syam dan juga Habib. Jangan kemana-mana, selain ini kita akan kembali tetap dengan tema kita jangan anggap remeh. Ini bisa bikin pernikahanmu nggak sah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.